Mulai dari merusak reputasi dari channel, membuat nama channel jadi jelek. SM Entertainment akan membuat orang tersebut mendapatkan hukum idol K-pop kayak berciuman gitu di tangga music show. Wow, siapakah idol tersebut? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini aku akan ngebahas tentang ada berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, untuk kali ini akan ada 3 berita. Yang pertama datanya dari SM Entertainment yang akan menuntut orang yang telah menyebarkan berita palsu tentang channel EXO. Dan yang kedua adalah datanya dari member Momoland yang dikabarkan dating. Dan yang terakhir adalah datanya dari seorang komedian yang melihat ada idol K-pop yang langsung berciuman gitu di sebuah tangga lagu dalam music show. By the way, sebelum kita bahas hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Aku yakin banyak dari kalian yang fokus sama bantal yang di belakang. Oke, kalian lihat nih, ini tuh bantal kalsem. Ini gambarnya muka aku sendiri. Lucu banget, sumpah kyo banget. Kalau yang ini, oh my god, besar banget. Ini tuh yang Sweet Home. Jadi karena aku suka banget sama drama yang Sweet Home, ya udah aku custom aja bantalnya. Jadi ini tuh semua pemain Sweet Home. Ya, estetik banget sih, gila sumpah. Dan kalian tahu nggak ini aku belinya di mana? Aku belinya di Cherry Souvenir dan harganya itu bener-bener murah banget sumpah. Dan kalian lihat nih kualitas printnya, sumpah bagus banget. Nggak ada pecah-pecahnya, sumpah ini keren banget ya Allah. Dan untuk bantalnya, aduh ya ampun lembut banget. Dan cinggu, kalau kalian mau bantal custom apapun itu, mulai beli sekarang aja deh, karena kalian tuh akan dapetin diskon 10%. Jadi untuk dapetin diskon 10% itu caranya gampang banget. Yang pertama adalah kalian itu tinggal screenshot video yang ini. Nah, habis itu kalian hubungi Cherry Souvenirnya baik di IG dan juga di Shopee. So, tunggu apa lagi? Buruan pesan bantalnya di Cherry Souvenir. Oke cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas kabar bahagia. Datanya dari salah satu member Momoland, yaitu Hyebin, yang dikabarkan berkencan dengan Marco. Nah cinggu, baru-baru ini Hyebin, Momoland, dan juga Marco yang merupakan mantan member dari boy group UNB telah mengumumkan kabar kencannya. Pada tanggal 17 Mei, MLD Entertainment mengumumkan bahwa setelah konfirmasi dengan Hyebin, memang benar bahwa Hyebin dan juga Marco memang jatuh cinta satu sama lain. Karena ini juga merupakan kehidupan pribadi, kami juga tidak membicarakan detail seperti periode pacaran dan juga momentum perkembangan pasangan. Dan sebelumnya di media sosial dan juga komunitas internet, memang beberapa item couple diposting sebagai foto bukti bersama dengan klaim bahwa keduanya memang sedang berpacaran. Nah cingku, setelah pernyataan dari MLD, Marco telah menyampaikan permintaan maaf dikarenakan pada awalnya dia itu telah menyangkal rumor kencan bersama dengan Hyebin. Di sini dia menuliskan, ini Marco, aku minta maaf ya karena ngebuat penggemar khawatir. Kemarin selama acara obrolan terbuka, ucapan dan perilakuku juga menyebabkan kekecewaan serius bagi mereka yang telah mempercayai dan juga menyemangatiku. Aku bersalah karena mencoba membuat penggemar merasa nyaman melalui kebohongan, dan aku juga takut menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Jadi meskipun aku adalah seseorang yang mampu bekerja melalui rasa cinta penggemar, aku berpaling dari fakta bahwa sikap jujur adalah yang paling tepat untuk diambil. Aku hanya bisa meminta maaf karena telah menyakiti penggemar melalui penilaianku yang salah dan alasan yang salah juga. Aku tahu bahwa permintaan maaf tidak akan menghapus perasaan kecewa dan juga sakit hati, tetapi aku tidak akan pernah berhenti memikirkan tindakanku sendiri. Aku akan bekerja keras agar tidak mengecewakan kalian seperti ini lagi dan merenungkan kritik yang aku terima dikarenakan tindakanku yang tidak dewasa. Sekali lagi aku minta maaf, maafkanku. Wah, sekali lagi congratulations buat Hyebin dan juga Marco yang dikabarkan berkencan. Dewah ya, mantap. Dan berbicara mengenai Marco emang udah salah sih ya, karena dia di sini telah bilang, oh aku nggak berkencan sama Hyebin, tapi agensi dari Hyebin bilang mereka itu benar-benar berkencan. Ya aku tahu tujuan Marco emang benar-benar bagus gitu ya. Dia itu tidak mau lukain hati penggemar, tapi ini justru akan melukai hati penggemarnya ya, karena di sini mereka melihat bahwa di sini idolnya juga tidak jujur kepada mereka. Inilah sebabnya kenapa kalau ada idol yang sedang berkencan itu pasti nanti kedua belah pihak atau kedua agensi dari idol tersebut akan bertemu satu sama lain. Nah nanti mereka itu akan runding. Nah gimana nih Pak? Nanti kalau idol kita udah di-post atau dikabarkan berkencan, apakah kita itu harus mengungkapkan tentang hal tersebut atau tidak? Kalau mengungkapin ya udah nanti kita konfirmasi ya bareng-bareng. Tapi kalau seandainya kita nyangkal ya udah kita sangkal aja bareng-bareng. Nanti pas diminta klarifikasi ya satu pendapat gitu. Nggak kayak ini, terlihat sekali bahwa mereka di sini tidak berunding terlebih dahulu sebelum mempublish tentang hal tersebut. Jadinya yang seperti ini ada yang bilang ya, ada juga yang telah menyangkal. Ya intinya yang terbaik aja ya buat Hyebin dan juga Marco. Harapkan semoga hubungan dari keduanya itu dapat langgeng dan juga dapat
dapat bahagia terus. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Chanyeol EXO. Wah, lega banget sih sebagai EXO-L ya, karena baru-baru ini tuduhan yang telah diberikan kepada Chanyeol itu tidak benar. Dan sekarang SM Entertainment akan menuntut orang yang telah memberikan tuduhan tersebut kepada Chanyeol. Setelah menantikan sekian lama, SM Entertainment pada tanggal 17 Mei 2021 dikabarkan telah melayangkan tuntutannya kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap penyebaran rumor palsu dari Chanyeol EXO. Melalui agensi, dituturkan bahwa kepolisian telah mengidentifikasi pelaku dan juga telah meneruskan perihal tersebut kepada kejaksaan. Penggemar EXO juga turut andil dalam menyuarakan langkah yang berhasil dari SM Entertainment dengan menaikkan tagar Apologize to Chanyeol di trending topik Twitter. Sementara itu, pada saat ini Chanyeol EXO juga telah menjalani wajib militernya yang dimana dimulai pada bulan Maret lalu dan diperkirakan untuk dapat rampung di penghujung tahun 2022 mendatang. Yeay, finally akhirnya SM Entertainment itu akan menuntut orang yang telah menyebarkan rumor palsu mengenai Chanyeol EXO. Gila, rumor palsu yang telah diberikan kepada Chanyeol itu benar-benar buruk banget. Jadi dikarenakan rumor tersebut, Chanyeol juga udah lama banget vakum dari dunia hiburan. Dia juga udah lama banget gak muncul, dan itu juga ngebuat banyak sekali dari para penggemar yang rindu dengannya. Selain itu, Chanyeol juga dikritik keras dan juga dihujat oleh para netizen, karena banyak netizen yang berpendapat bahwa Chanyeol itu terlihat buruk dan juga dia itu emang benar-benar playboy yang benar-benar jahat banget. Namun pada kenyataannya, semua tuduhan tersebut atau berita yang telah disebarkan oleh OP tersebut itu tidak benar sama sekali. Dan sekarang kita sebagai penggemar itu dapat lega ya, dikarenakan Chanyeol sudah terbebas dari tuduhan yang tak berdasar tersebut. Tapi balik lagi, waktu itu tidak bisa diputar. Kalau kita ingat apa yang terjadi pada Chanyeol di waktu itu benar-benar membuat kita menjadi sakit hati. Dan guys, kalian tahu nggak, dikarenakan masalah ini SM Entertainment itu mendapatkan kerugian lumayan besar loh guys. Jadi nggak heran banget kalau SM Entertainment itu akan menuntut orang tersebut, karena orang tersebut telah membuat banyak sekali kekacauan, mulai dari merusak reputasi dari Chanyeol, membuat nama Chanyeol jadi jelek, lalu dia juga membuat Chanyeol ini dikritik dan juga dihujat oleh banyak orang, dan dia juga membuat SM Entertainment menjadi rugi. Jadi dikarenakan hal yang berlapis-lapis inilah, of course, SM Entertainment akan membuat orang tersebut mendapatkan hukuman yang sudah selayaknya dia dapatkan. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, ini ada seorang komedian yang ngegap idol K-pop kayak berciuman gitu di tangga music show. Wow, siapakah idol tersebut? Pada episode terbaru untuk acara KBS Joyful Festival yang ditayangkan pada tanggal 13 Mei, itu telah menghadirkan beberapa bintang tamu dari kalangan idol K-pop. Nah, komedian dari Kim Jimin itu telah mengungkapin kejadian yang mengejutkan saat memergoki ada idol yang telah berciuman. Ketika diminta untuk memberikan beberapa info tentang rahasia kencan idol, Yuwin Wonder Girls juga berkata bahwa ada banyak tempat rahasia di mana sinyal cinta datang dan juga pergi. Dan dia bahkan tidak memikirkannya, tetapi ternyata mereka bertemu di sudut tempat mesin penjual otomatis dan juga bersentuhan tangan. Lalu Park Nare sebagai pembawa acara kemudian menimpali bahwa saya mendengar di suatu tempat bahwa mereka juga membuat catatan di slot koin mesin penjual otomatis. Lalu komedian Kim Jimin telah membagikan cerita yang mengejutkan bahwa dia juga telah melihat sesuatu, namun dia tidak tahu siapa idol tersebut karena dia juga tidak mengenal idol tersebut dengan baik. Dan pada saat itu adalah hari syuting dan juga penayangan Music Bank, dan dia juga berada di lantai 2 gedung KBS. Nah, di tangga dia itu melihat mereka sedang berciuman. Jadi mereka itu berciuman di dinding, dan dia rasa bahwa mereka berada lebih dekat ke pintu sehingga mereka itu akan bisa mendengar orang-orang yang datang. Jadi tidak ada yang secara tidak sengaja menyelinap ke arah mereka. Dan mendengar ini, Hwang Bora sebagai rekan sesama panelis bereaksi bahwa itu merupakan hal yang sangat berani, dan sekarang mereka bisa memberitahu anak-anak mereka bahwa mereka berciuman di dalam gedung KBS. Wow, sumpah berani banget sih di gedung KBS, di tangga-tangganya. Oh my god. Dan di sini Hwang Boranya bilang, oh nanti anak-anakku ciuman aja di gedung KBS, bisa kok. Oh my god, so cute banget. Sumpah itu berani banget. Aku aja yang jadi Kim Jimin gak bisa bayangin gimana melihat bagaimana mereka berciuman dengan mesra. Ya, otaknya jadi kemana-mana ya. Intinya apapun itu, kalau itu emang dapat membuat mereka bahagia, ya udah, kita sebagai penggemar harus support mereka ya, meskipun itu emang menyakitkan banget, tapi itulah realitas sebenarnya. Para idol K-pop itu tidak mungkin dapat berkencan dengan semua penggemarnya yang ada di seluruh dunia ini. That's impossible. Ya, dia itu pasti hanya akan berkencan dengan satu orang saja. Kalau dia setia juga sih, biasanya kalau nggak setia juga akan berkencan dengan 2-3 orang nanti. Dan BTW aku juga sangat penasaran banget dengan idol yang dimaksudkan siapa. Ini sih Kim Jimin Nuna ya. Itu nggak tahu siapa idolnya gitu ya. Harus kenal dong, sehingga kita juga nggak penasaran. Tapi nggak mungkin juga sih Kim Jimin ngungkapin, karena itu juga akan ngebuat berita yang heboh banget sih.
Dan juga ada informasi yang telah aku dapatkan juga setelah aku ngebaca beberapa artikel. Jadi memang nih, di music show itu merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh idol K-pop untuk dapat mengenal satu sama lain alias berkencan juga. Dan gaya mereka berkencan kalau di music show itu biasanya nggak secara langsung. Biasanya mereka di sini akan meninggalkan sebuah catatan gitu. Nah, biasanya catatan ini akan dikirim bersama dengan makanan gitu. Nanti biasanya mereka akan minta tolong sama staff, staff tolong dong anterin ini ke idol tersebut gitu ya. Nah, di sana mereka biasanya akan bertukar informasi gitu. Apakah informasinya mengenai nomor telepon ataupun sebagainya. Setelah itu barulah mereka akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Intinya adalah music show itu merupakan sebuah tempat yang mereka gunakan untuk saling mengenal satu sama lain alias mendekatkan diri kepada idol yang lain gitu guys. Ya, kita support aja ya mereka semua. Oke, cenggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.